Sebentar lagi kita akan masuk kepada momen perayaan Jumat Agung, di mana kita akan memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun lalu di Kalvari di Bukit Golgota. Kematian Yesus Kristus adalah bukti tanda cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita umat manusia. Lalu mengapa sih ia harus mati? Yesus Kristus harus mati sebab ada tertulis, upah dosa adalah maut. Tuhan tidak pernah menciptakan saya dan kamu untuk mengalami kematian yang adalah akibat dosa. Tuhan sejak semula menciptakan kita untuk tujuan yang hidup, tapi karena kita berdosa, kita mengalami kematian. Nah, dengan alasan inilah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk naik ke atas kayu salib, di mana dengan tersalibnya ia mengalami kematian, agar kematian yang ia peroleh itu menggantikan kematian kekal yang seharusnya kita terima akibat dosa. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak lagi mengalami siksaan dosa, yaitu kematian kekal, karena ia telah menggantikannya di Kalvari. Inilah cinta pengorbanan yang tiada duanya di pribadi manapun di sepanjang semesta ini, kecuali di dalam Yesus. Yesus Kristus juga harus mengalami kematian bukan tanpa alasan, selain daripada karena kematian adalah upah dosa dan Tuhan Yesus menanggungkan upah dosa itu menggantikan kita, tapi ia juga mati di kayu salib dengan maksud membuktikan ucapannya bahwa ia bukanlah seorang pendusta. Yesus Kristus yang kudus itu pernah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Lalu bagaimana caranya membuktikan bahwa ia adalah sang kebangkitan itu? Maka ia dengan rela memberikan dirinya untuk mati, yang dimana dengan kematian itu ia membangkitkan dirinya sendiri, sehingga dengan kebangkitannya yang disaksikan oleh banyak orang itu, ia membuktikan bahwa aku bukanlah orang berdusta. Maka dengan demikian Tuhan Yesus juga sedang memperingatkan orang-orang pada masa itu bahwa jikalau kamu mau memperoleh hidup sebagaimana aku telah hidup dari kematian, wahai manusia yang akan mati, jikalau kamu ingin hidup seperti aku telah hidup kembali, maka percayalah kepadaku. Tapi kalau kamu tahu kamu akan mati, lalu kamu mau tetap di dalam tanah, tidak akan bangkit dan akan mati di dalam kematian kekal, maka tolaklah Yesus. Tapi kalau kamu mau memperoleh hidup, datanglah kepada Yesus yang adalah satu-satunya pribadi yang telah hidup. Mampukah kamu menunjukkan ada yang seperti Yesus yang telah bangkit dari mati? Semua dewa, semua kekaisaran, semua nabi-nabi telah mati ditelan oleh bumi. Hanya Yesus yang kuburnya telah kosong. Itulah kehebatan dan juga kemenangan Kristus sebagai yang ilahi. Apakah alasan yang cukup untuk menolak Kristus? Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Saudara-saudara, pikirkanlah, apakah yang kamu anggap sebagai kemuliaanmu? Kamu begitu terobsesi dengan barang baru, terobsesi dengan wanita cantik, terobsesi dengan pria yang tampan, terobsesi dengan uang yang banyak. Tapi apakah kamu pernah terobsesi dengan kemuliaan Kristus? Pernahkah kamu terobsesi dengan kemenangannya itu? Di mana hartamu berada, ke situlah hatimu pergi. Kalau Kristus adalah harta dan kekayaanmu, seharusnya hatimu pergi kepada Dia. Tapi kalau yang lain-lain, ujilah dirimu sendiri. Layakkah engkau dan saya menyebut diri kita Kristen? Jangankan menyebut diri kita Kristen, bahkan lebih jauh, apakah kita layak mengaku sebagai orang yang diselamatkan dengan pikiran yang sia-sia? Roh Allah itu memperbarui akal budi. Roh Allah itu memperbarui pikiran kita ketika kita di dalam Kristus, bukan lagi mengikuti filsafat yang kosong, tetapi mengikuti pikiran-pikiran Kristus. Maka ketika kita mengatakan, aku sudah ke gereja, aku sudah beri persembahan, aku sudah duduk bersama pendeta, aku sudah makan bersama hamba Tuhan, tapi kalau pikiran-pikiranmu belum merelakan dirimu untuk dipanggil oleh Kristus menjadi bagian dari kerajaannya untuk penginjilan dan kemuliaan namanya, mengapa kita terlalu pede menyebut diri kita sebagai orang Kristen?